Kemajuan teknologi yang terus berkembang hingga saat ini berbanding lurus dengan jutaan gadget yang beredar di masyarakat. Dengan segala kemudahan dan sejuta fitur aplikasi yang ada, membuat banyak orang tertarik dan ingin memilikinya. Salah satu lembaga survei mengatakan, pada Januari 2014, total populasi penduduk di Indonesia sejumlah 251 juta jiwa, terdapat 281 juta gadget yang beredar. Itu artinya, jumlah gadget yang beredar lebih banyak daripada jumlah penduduk yang ada. Yang lebih mengejutkan lagi, 1% pengguna gadget tersebut berusia di bawah 13 tahun. Melihat banyak anak-anak zaman sekarang yang lebih asik bermain gadget dibanding dengan anak seusianya, menyebabkan banyaknya permainan tradisional sudah mulai hilang dan sangat jarang bisa ditemui. Namun, tidak dengan kota Yogyakarta. Di kota yang terkenal dengan kota budaya ini, terdapat sebuah desa yang terletak di bagian selatan, yang hingga saat ini masih melestarikan permainan tradisional. Untuk bisa sampai ke lokasi kampung ini, melalui kawasan Malioboro, terus menuju ke selatan, menuju lingkar selatan dan mencari jalan Parangtritis, kemudian mengarah 1 km ke selatan dan tepat di seberang kanan jalan, kita dapat melihat Gapura Petugan Pandes, yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Dolanan. Desa Pandes, Panggung-Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal masyarakat luas sebagai kampung dolanan anak tradisional. Beberapa warganya menggantungkan hidupnya dengan membuat mainan. Sekilas desa ini terlihat seperti desa biasa, akan tetapi jika diperhatikan, desa ini terlihat berbeda dengan adanya ornamen-ornamen kerajinan tradisional yang ada di setiap sudut desa. Setelah terbentuk komunitas pojok budaya dengan kegiatan yaitu pelestarian permainan dan mainan tradisional yang dibuat oleh pengrajin asli dan dusun Pandes, tahun 2008 kami meluncurkan satu nama yaitu Kampung Dolanan sebagai sebutan atau predikat untuk dusun kami, karena memang sejak dulu sudah sejak lama dikenal sebagai pengrajin mainan dan juga pelestari permainan tradisional, sehingga muncullah nama Kampung Dolanan itu. Dan pada 2006 sampai sekarang tinggal sekitar 8 pengrajin yang masih aktif untuk membuat kerajinan itu. Ada beberapa kerajinan yang masih tersisa, yang masih terus dibuat, yaitu ada kitiran, otok-otok, ada wayang kertas, angkrek, manukan, payung, kemudian klothok, dan keluntungan. Untuk menemukan rumah para pengrajin sangatlah mudah, dengan adanya papan dolanan yang terdapat di setiap sudut kampung sebagai penunjuk arah ke rumah para pengrajin. Salah satu pengrajin yang masih bertahan dalam membuat dolanan tradisional adalah Mbah Joyo Sumarto. Nenek berusia 80 tahun ini masih bertahan dengan pekerjaan lamanya, yaitu membuat dolanan tradisional. Mbah Joyo mulai membuat dolanan tradisional ini sejak ia masih kecil. Awalnya, Mbah Joyo hanya membantu kedua orang tuanya yang dulu bekerja sebagai pembuat dolanan tradisional, hingga akhirnya itu menurun pada diri Mbah Joyo. Dalam mengerjakannya, Mbah Joyo tidak hanya sekedar melestarikan tradisi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sasi rame niku nggih rame, nek mboten nggih ming siji loro niku sasi siji mawon mboten. Semua dolanan tradisional tersebut dibuat dengan bahan-bahan yang serba sederhana, di mana dalam proses pembuatannya Mbah Joyo lakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Riyen nggih kula dodol dhewe lah. Saprai bar gempa niki mboten tau dodol. Nang pasar napa-napa niku niku. Nang pasar Bantul, Njodok. Riyen nggih isih rasa nggih dipaken wae.
pada tahun 2010, itu pada tanggal 11 Maret. Jadi kita sudah tahun ketiga di sini bikin sekolah yang namanya Among Siwi dengan tujuan untuk melestarikan permainan dolanan dan produk dolanan anak tersebut. Gitu itu. Berdirinya Among Siwi itu kan dari kampung dolanan. Jadi dari kampung dolanan punya permainan semisal kacang-kacang goreng gitu. Di sekolah pun kita ajarkan seperti itu, bagaimana kita metode dari kampung dolanan, semisalnya kita bikin permainan. Di sekolah sini pun kita juga ngejarnya pakai permainan, seperti produknya misalnya produknya dari kampung dolanan itu misalnya kitiran atau sangkar burung. Kita dicoba di sekolah juga anak-anak diajari bagaimana bikin sangkar burung, bagaimana bikin kitiran dan lain sebagainya. Layaknya dua mata koin bersebelahan tapi tak sama, menggambarkan perbedaan masa kanak-kanak dulu dan sekarang. Bersamaan dan kesetaraan sudah jarang terlihat di antara mereka. Melestarikan budaya atau terbawa arus modernisasi, sendiri dengan gadget atau bermain di halaman dengan teman, adalah dua pilihan yang harus segera ditentukan. Karena pelestarian budaya ada di tangan kita. Dukonjing nek kula pun mboten mestine mboten wong anak kula mboten wonten sing gawe. Mboten nonton. Hiamo oninana ratamu hiamo